Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Penasaran dengan kisah Sunan Gunung Jati? Yuk kita simak video berikut ini. Dalam usia masih muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa, berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sultan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fathullah atau Fathahillah atau Faletehah menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarif Mudaim datang di negeri Caruban, Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya yaitu Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungteng. Dari pernikahan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra, yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati
tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan, di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu Ma Huang. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Kan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan kawin dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ongtin. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Menurut sebuah legenda, sebenarnya kedatangan Sunan Gunung Jati di negeri Cina adalah karena tidak sengaja. Pada suatu malam, beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah, tapi tidak bisa khusyuk. Lalu beliau sholat di masjid. Di masjid juga belum bisa khusyuk. Beliau heran, padahal bagi para wali, sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati sholat di atas perahu yang ditambatkan di tepi pantai Cirebon. Di sana beliau dapat sholat dengan khusyuk, bahkan dapat tidur dengan nyenyak. Setelah sholat dan berdoa, ketika beliau terbangun, beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuannya, beliau telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Negeri Cina, beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, mereka sembuh. Makin hari, namanya makin terkenal. Beliau dianggap sebagai sinse atau tabib. Kabar adanya tabib asing yang berkepandaian tinggi terdengar oleh Kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana. Kaisar Cina hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang tabib, dia pasti dapat mengetahui mana seorang yang hamil muda atau belum hamil. Dua orang putri Kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan, namun perutnya diganjal dengan bantal sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil, perutnya masih kelihatan kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil?" tanya Kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Tuhan. "Hai orang asing, mengapa kau diam? Cepat kau jawab," bentak Kaisar Cina. "Ya," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk Putri Ongtin yang masih perawan. Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh menteri dan semua orang yang ada di balairung istana.
Namun tiba-tiba tawa mereka terhenti karena Putri Ongtin menjerit keras sembari memegangi perutnya. "Ayah, saya benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut Putri Ongtin telah lenyap entah kemana. Sementara perut putri yang cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut. Hari itu juga ia pamit pulang ke Pulau Jawa. Namun Putri Ongtin ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ongtin dibekali harta benda dan barang-barang berharga lainnya seperti bokor, guci emas, dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Libang, seorang menteri negara, Li Guanchang, dan Li Guanhin. Pai Libang adalah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di negeri Cina. Dalam pelayaran ke Pulau Jawa, mereka singgah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu mereka datang, para penduduk menyambutnya dengan meriah sekali. Sementara itu, Putri Ongtin meneruskan pelayarannya hingga ke Pulau Jawa. Sampai di Cirebon, dia mencari Sunan Gunung Jati. Tapi Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Putri itu pun menyusulnya. Pernikahan antara Putri Ongtin dengan Sunan Gunung Jati terjadi pada tahun 1481. Tapi sayang pada tahun 1485 Putri Ongtin meninggal dunia. Maka jika Anda berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, janganlah Anda merasa heran. Di sana banyak ornamen Cina dan nuansa-nuansa Cina lainnya. Memang ornamen dan barang-barang antik itu berasal dari negeri Cina. Hikmah di balik cerita Sunan Gunung Jati yaitu, janganlah kita berbuat curang kepada seseorang, karena hal itu bisa menjadi senjata makan tuan. Dan cerita inspiratif kali ini, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.